Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog Aquarium Lot kali ini kembali saya ingin buat vlog ya tentang koleksi biota nih, fish stock collection yang ada di lapak saya ya, di Marine Aquatic Gallery ya. Jadi judul dari vlog saya kali ini adalah harga ikan hias laut rawatan ya. Jadi banyak sih yang berkomentar itu tentang harga ikan hias laut nih yang saya jual di lapak saya ini ya, di Marine Aquatic Gallery ya. Jadi banyak yang beranggapan ataupun juga yang berkomentar kalau harga-harga ikan hias laut yang dijual di lapak saya ini katanya harganya terlalu tinggi, terlalu mahal gitu ya. Oke, jadi saya ingin membuat sedikit video klarifikasi dan juga mungkin sekaligus alasan saya ingin menerangkan kenapa harga jual saya itu ya lebih tinggi ya daripada harga pasaran ikan hias laut yang biasanya gitu ya. Ya, jadi banyak juga ya yang sering cek harga ya di melalui WA di akuarium saya dan juga mengcompare harga ikan yang saya jual nih dengan kadang ya ada dibandingkan dengan harga ikan di toko ikan hias laut lain ya, ataupun juga yang paling tidak kena itu menurut saya sih dibandingkan harganya dengan dengan harga ikan di pembelian secara online, misalnya di Tokopedia gitu ya. Jadi harga saya itu langsung di compare dengan harga ikan yang ada di Tokopedia. Jadi menurut saya sih kurang tepat juga, karena akan berbeda jauh ya, karena rata-rata sih supplier ataupun juga toko ya yang memasang iklan di Tokopedia itu kan rata-rata toko-toko yang ada di Jawa ya, ataupun juga di Jakarta misalnya. Jadi mereka itu supply ikannya juga dekat ya. Kalau misalnya di Jakarta ataupun juga di Surabaya ya, misalnya ikan-ikan kan rata-rata itu dari Bali, dari Banyuwangi gitu ya. Jadi kalau misalnya ongkir ataupun juga biaya kargo di Jakarta ataupun juga di Surabaya tentu saja akan berbeda ya dengan harga kargo ketika ikan-ikan ini dikirimkan ya ke Medan gitu. Kalau harga ikannya sih rata-rata sama gitu. Tapi karena biaya kargo ya, kalau biaya kargo ke Medan itu dari Bali itu aja per boxnya aja bisa sampai 1.200.000 ya, belum lagi biaya-biaya lainnya. Jadi itu adalah salah satu alasan ya kenapa harga ikan hias laut ini di Medan itu, khususnya di toko saya ini, yang walaupun penjual ikan hias laut rumahan ya, tapi harganya itu lebih mahal gitu ya. Jadi salah satunya adalah biaya ongkir yang pasti. Dan sebenarnya nggak apa juga ya, kalau dibandingkan, kalau misalnya di Tokopedia, kalau misalnya yang kita compare itu adalah ikan-ikan yang berasal dari Sumatera, nah, itu juga harganya juga akan bisa jauh lebih murah kalau misalnya harga ikan tersebut dijual di Medan ya. Misalnya kayak ikan angel-angel ya, ikan-ikan Sumatera ini kan sangat terkenal dengan angel ya, seperti angel Batman, angel Doreng ya, angel Napoleon yang pasti ya. Kalau misalnya di Topet tuh angel Napoleon rata-rata di atas 500 ribuan ya. Oke, tapi kalau di Medan itu nggak sampai segitu ya. Mungkin pasarannya itu sekitar 350 sampai 450 ya. Itulah harga ikan. Jadi akan tergantung kembali tergantung kepada asal dari ikan tersebut. Jadi kalau misalnya di compare harga ikan hias laut nih di Medan dengan di Tokopedia ya tentu saja akan berbeda jauh ya, karena memang supply-nya itu rata-rata dari Jawa, ongkirnya itu tidak mahal ya kalau misalnya di Jawa. Dan tentu saja kalau misalnya Anda mau beli online ya juga terserah ya. Oke, saya juga sudah pernah melihat seperti apa ya proses pengiriman kargo itu ya. Nah, kalau saya itu langsung aklimasi itu ikannya langsung dari bandara ya. Kalau misalnya yang pakai kargo juga sering saya lihat ya, sering ngantri sama-sama nungguin kargo ya. Itu masih panjang lagi sih prosesnya ya.
Oke, bisa-bisa saja ikan yang kita pesan ya di secara online itu ketika sampai di tempat kita itu apa ya, kemungkinan besar bisa mati yang pasti ya. Belum lagi biaya ongkir, karantina dan lain sebagainya ya. Jadi kembali lagi, terkadang kita memang harus bijak juga ya, melihat harga harga ikan ya. Tapi sekali lagi saya ingin menjelaskan kalau kita main laut ini ya, menurut saya sih harga itu tidak bisa jadi orientasi. Oke, karena banyak sekali faktor ya, banyak sekali kompleksitas kerumitan ya menurut saya tentang ikan hias laut ini. Jadi nggak bisa di compare toko A itu lebih murah gitu ya. Tapi akan tergantung biotanya. Kalau misalnya yang baru-baru unboxing ya tentu saja harganya ya bisa lebih murah ya dibandingkan ikan hias laut rawatan ya, karena ikan hias laut rawatan ini masih panjang lagi sih prosesnya sampai dia nanti bisa dijual ya. Salah satunya adalah ini. Oke, ini adalah ikan yang tidak adaptif ya. Ini termasuk ikan yang level pemeliharaannya menurut saya nggak terlalu sulit ya. Ini adalah Botana zebra ataupun juga convict tank ya. Ini salah satu ikan botana yang menurut saya sih cukup rajin ya, karena selain cantik dia juga itu apa ya, punya fungsi di akuarium ya. Jadi sangat rajin sekali untuk membersihkan lumut-lumut ataupun juga alga-alga. Jadi seperti cleaning crew gitu ya. Oke, tapi dalam prosesnya ya, walaupun level pemeliharaan ikan ini yang bisa dikategorikan mudah, tapi tidak semuanya juga ya ikan-ikan itu yang adaptif ya. Jadi kalau rata-rata kita pelihara botana itu seperti itu siklus hidupnya ya. Paling lama sih seminggu menurut saya. Oke, jadi pertama datang dia tuh akan gemuk. Kemudian kalau misalnya dia tidak mau makan, kita perhatikan tuh. Ya seperti itu tuh. Akan nampak ya tulang sisinya itu jadi kurus seperti itu. Dan juga seperti itu. Nah, kalau ini udah dipastikan ini mungkin tinggal 1 atau 2 hari lagi ya, dia pasti akan mati tuh kalau misalnya dia tidak mau makan. Tapi kalau yang sudah mau makan, dia tuh biasanya badannya akan jadi gemuk ya, jadi akan tebal seperti ini. Oke, badannya jadi akan tebal ya. Jadi itulah alasan ya kenapa ikan hias laut rawatan itu harus dijual lebih mahal ya, karena memang ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Ya, salah satunya adalah resiko kematian ikan ya. Jadi itu juga yang proses itu yang ingin saya skip kepada penghobi ikan hias laut tuh ya. Jadi Anda nggak harus ini apa ya, mungkin Anda belikan kemudian dimasukkan ke dalam tank Anda, ikannya itu hanya sembunyi saja tidak mau makan, akhirnya mati ya. Jadi proses itu yang ingin saya skip. Jadi biar saja saya yang menjalani proses itu. Jadi para marine aquarist sudah bisa mendapatkan ikan-ikan yang sudah dirawat ya, yang sudah dilatih untuk menerima pelet dan sudah adaptif ya. Jadi kalau yang resiko matinya itu bisa kita apa ya, kita perkecil gitu. Jadi saya yang akan menanggung resiko kematian ikan seperti ini. Tapi memang ya itu juga akan berimbas kepada harga jual ya. Jadi saya akan apa ya, saya nggak bisa jual harga itu lebih murah ya, ataupun juga sama seperti toko ikan hias laut lain ya, yang punya konsep berbeda-beda. Karena kan tiap toko itu punya konsep yang berbeda. Ada toko yang nggak mau ini, yang nggak mau ambil resiko ya, nggak mau keep ikan terlalu lama gitu, karena nanti resiko kematian dia akan tanggung. Jadi dia akan cepat lepas ikan itu ke marine aquarist ya. Oke, jadi kalau saya tidak seperti itu konsepnya. Saya menjual ikan hias laut rawatan yang sudah adaptif ya. Jadi saya tidak akan jual tuh kalau misalnya ikan tersebut belum ready untuk dilepas ya. Jadi saya juga tidak ingin apa? Saya tidak ingin akuarium para marine aquarist itu rusak ya gara-gara masukkan ikan dari toko saya gitu. Ya, jadi saya pastikan dulu ikan itu benar-benar sehat, ikan itu benar-benar makan dan sudah adaptif, ya baru ikan tersebut
saya lepas ya ataupun juga saya jual, dan tentu saja harganya lebih mahal ya. Jadi saya rusak nih harga ikan hias laut ya. Jadi bukan jual lebih murah tapi jualnya lebih mahal ya, jadi rusak harga ya. Tapi ini mudah-mudahan apa ya, para marine aquaris juga apa, banyak yang nggak paham sih menurut saya. Jadi orientasinya rata-rata harga, sama juga seperti saya ketika saya apa ya, masih menjalani hobi ini, belum terjun ke bisnis gitu ya, pasti saya pengen ikan yang murah gitu ya. Oke, ikan murah ya tentu saja ikan yang baru datang gitu. Tapi kalau misalnya ikan yang sudah dirawat, yang sudah adaptif, tentu saja akan lebih mahal ya. Jadi ada toko tuh yang menginspirasi saya, konsep jualannya itu di Medan, tapi sekarang udah nggak buka lagi ya, namanya Orca Aquamarine ya. Jadi Orca Aquamarine itu selalu menjual itu ikan hias laut yang sudah adaptif ya, yang sudah makan pelet. Jadi itu akan lebih membantu sih sebenarnya ya, marine aquaris itu mendapatkan ikan-ikan hias laut yang sudah sehat, yang persentase hidupnya lebih tinggi ya. Oke, kalau misalnya agan-agan nih para marine aquaris ingin mendapatkan ikan-ikan hias laut yang sudah sehat ya, sudah adaptif, sudah makan pelet ya, bisa langsung menghubungi saya ya di Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi, nomor 12C Medan, nomor WhatsApp 0821 6655 4455. Oke. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm